Entah apa proses selanjutnya juga nggak tahu, soalnya dilakukan di luar rumah. Gak lama kemudian Mas Andi kayak dikasih batu akik gitu warna merah sama Pak D. Deloken nangis sore srengenge bulan. Koe engkau bakal weruh wujude makhluk sing arep nggawa ibumu. Tapi koe kudu fokus karo maca tit. Gue di sini nggak ngerti apa yang harus dibaca, soalnya yang diajarin cuma Mas Andi. Tapi aku wedi Pak D. Ora usah wedi, aku nang burimu. Akhirnya dengan rasa yang ketakutan tapi penasaran pingin lihat sosok yang sudah ditangkap sama Pak D, Mas Andi memberanikan diri juga. Gue lihat tangan Mas Andi naik ke atas seraya menerawangkan sebuah batu akik kecil berwarna merah darah. Dia juga komat kamit seakan membaca sesuatu yang dibisikkan oleh Pak D. Sinar bulan kala itu menyinari batu akik dan terlihat sosok di dalamnya. Aduh Pak D, panas. Aku gak kuat. Yowes, kene wehno aku. Dikasihkan kembali batu itu kepada Pak D. Lek kowe pingin iki iso mok gawe ngon-ngon, tapi kudu hati-hati. Amit-amit Pak D, moh aku. Mas Andi nyamperin kita yang sedari tadi cuma diam aja. Kepo dong gua. Mas, iku mau opo? Embuh, nang jerone kaya anek jenglot, rambutnya dawa, gek duwe taring. Mentelengnya aku terus langsung panas hawane gek apot pisan, terang Mas Andi. Pak D datang lalu menjelaskan gimana makhluk itu bisa sampai ke sini. Ternyata tiap malam Simbok melakukan ritual dengan cara telanjang bulat lalu mengelilingi rumah sambil menaburkan sesuatu. Gue juga gak tahu sesuatu itu apa. Rambut putih nan panjang, digeret dan tanpa ada satu helai pun yang menutupi tubuhnya. Pak D bilang Simbok melakukan itu setengah sadar karena terpengaruh oleh iblis yang ada di dalam dirinya. Ritual itu setiap hari dilakukan di atas jam 12 malam. Kemungkinan antara jam 2 atau jam 3, yang mana di jam-jam itulah iblis keluar sepenuhnya. Di sini gue gak nyebut setan karena cuma iblis yang bisa memengaruhi manusia sampai berbuat sejauh ini. Tanpa diketahui, Simbok sudah lama melakukan ritual ini. Awal mula di rumahnya sendiri, terus rumah Budi Sumi, lalu Om Parto. Kenapa 2 rumah lagi gak termasuk? Gua juga gak tahu alasannya kenapa. Makanya, kenapa Om Jono yang duluan diambil nyawanya karena dia satu rumah sama Simbok. Dan rumah pertama yang dijadikan ritual, lalu rumah kedua adalah rumah Budi Sumi. Terbukti, sekarang Budi udah sakit gak bisa apa-apa. Bahkan untuk ngomong aja susah. Kalian masih ingat kan ritual yang dilakukan Pak D tadi, yang mengitari rumah sambil telanjang bulat itu? Ternyata ritual itu sama seperti yang dilakukan Simbok selama ini. Pak D mengembalikan ritual dan ngasih umpan ayam cemani, makanya itu jenglot bisa ditangkap. Yang ketiga adalah rumah Om Parto. Lalu apa yang akan terjadi sama Om Parto selanjutnya? Buat yang nanya-nanya tentang apa sebenarnya maksud dari pring sedapur ini, tunggu aja, nanti bakalan dijelasin. Karena memang ceritanya belum sampai di situ. Kenapa bisa disebut pring sedapur? Sebab dan akibat nanti juga ada ceritanya. Pokoknya sabar dulu. Mari kita lanjut lagi guys. Sebelumnya udah gue jelasin kalau rumah ketiga yang ikut dalam ritual Simbok adalah rumah Om Parto. Jadi banyak yang bertanya apa akibatnya yang bakal dialamin Om Parto. Setelah malam mencekam itu, gue jadi orang yang parnoan. Tidur gak pernah nyenyak, serasa ada sesuatu yang merhatiin gue dari kejauhan. Gue rasa lebih aman kalau lagi berada di luar rumah. Tetapi setelah kembali ke rumah lagi, rasanya dada itu sesak. Apalagi kalau udah masuk ke dalam rumah serasa hawa hitam menyelimuti. Makan gak enak, tidur gak enak. Yang ada di pikiran gue saat itu, gimana kalau habis ini gue jadi tumbal. Toh orang tua udah meninggal semua. Gak ada yang bakal bantu untuk bisa terlepas dari masalah ini. Gue yang awalnya sholat sering bolong-bolong, setelah kejadian ini jadi rajin banget beribadah.
Hanya atas perintahnya lah gua akan baru bisa mati. Begitu pikir gua. Beberapa bulan berlalu tanpa ada kejadian-kejadian aneh. Sampai suatu ketika gua diminta pindah ke rumah Simbo buat nemenin. Tamatlah riwayat ini. Gua bakal jadi makanan empuk. Ternyata memang benar kalau gua yang akan dikorbanin. Waktu itu pikiran gua sangat kalut. Bingung mesti gimana cari cara buat menghindar. Tapi Mas Ron, suami dari Mbak Tari, memberikan nasihat ke gua. Asal gue berserah diri kepada Sang Pencipta, gak bakalan ada yang berani mengambil sesuatu miliknya. Gua udah pasrah aja. Asal jangan pernah ikut campur urusan Simbo, insya Allah gak bakal kenapa-napa. Malam itu gua mulai pindahan ke rumah Simbo. Ada 3 kamar, yaitu kamar paling depan bekas tempat tidur Om Jono, kamar kedua kamar yang biasa ditidurin Simbo, terus kamar paling belakang yaitu kamar mediasi yang dalamnya ada meja, lalu di atasnya banyak bunga-bunga dan sesajen. Pertama kali melangkah masuk, gue udah salam lalu istighfar banyak-banyaknya. Malam pertama aman, gak ada kejadian aneh-aneh. Malam kedua aman juga. Mudah-mudahan seterusnya seperti ini aja deh, doa gue waktu itu. Ternyata cucu yang ditidur itu gak cuma gue. Ada Dani, anak laki-laki Om Parto, dan Agung, anak laki-laki Om Har. Jadi kita bertiga yang nemenin Simbo di rumahnya. Dani tidur di kamar depan, sedangkan Agung tidur di depan TV. Karena depan TV dikasih kasur. Karena beberapa hari gak ada kejadian aneh, jadi aman-aman aja pikir gua. Sampai suatu hari Dani tiba-tiba pindah tidur bareng Agung di depan TV. Gung, rodok rono, aku harap turu kene. Loh, lah nyapa to wong biasane turu ngarep? Wes ndang, aku wegah turu kono. Ternyata usut punya usut, Dani sering digangguin pas tidur di depan. Entah itu suara-suara gak jelas datangnya dari mana. Terus kayak ada yang ngelempar sesuatu, tapi setelah dicari gak ada. Belum juga yang digangguin lewat mimpi. Banyak lah pokoknya. Makanya itu kenapa Dani udah gak mau lagi tidur di depan. Oke lah, Dani sekarang tidur berdua di depan TV sama Agung. Posisi kamar gua pas di belakang TV. Jadi kalau gua keluar kamar, langsung ke tempat bisa lihat Dani dan Agung. Untunglah pikir gua kan ya, jadi ngumpul semua di belakang lebih rame. Situasi untuk saat ini sangat aman kondusif. Gua berangkat kerja pagi dan pulang malam. Sebenarnya gua tiap hari pulang jam 5 sore. Tapi gua pakai jalan kemana aja gitu, biar pulangnya malam nyampe rumah langsung ke kamar dan tidur. By the way, gue kalau sore jarang mandi. Palingan cuci muka, tangan dan kaki, setelah itu naik deh ke kasur. Bukan tanpa alasan ya Cong. Kenapa gue kalau sore jarang mandi itu dikarenakan kamar mandinya terpisah dari rumah. Jadi kamar mandi Simbo itu di luar. Muales banget kan kalau begitu. Posisi kamar mandi ada di dekat sumur. Gak tahu kenapa kok gak digabungin aja kamar mandi sama rumah. Ya paling karena Simbo orang zaman dulu, makanya suka kalau kamar mandi terpisah dari rumah. Dulu rumah Simbo terbuat dari anyaman bambu. Kalau orang desa biasa disebut rumah gedek. Gedek itu seperti triplek tapi dibuat dari anyaman bambu. Praktek perdukunan Simbo makin lama makin rame. Banyak yang datang minta macam-macam dah. Kayak minta pengasihan, penglaris. Ada beberapa anak muda yang datang buat ngedukunin pacarnya. Gua kadang kalau Simbo lagi di kamar suka nyusulin gitu. Kan kalau ada yang mau ngedukunin pacarnya gitu selalu bawa foto sama parfum. Nah, gue sering tuh lihat-lihat foto di atas meja Simbo. Kadang kalau ada parfum yang bagus gue minta dan gue pakai sendiri. Mayan parfum keretongan. Simbo bilang kalau parfum yang sudah selesai pengerjaannya udah bisa dipakai. Karena udah gak ada sangkut pautnya sama masalah perdukunan lagi. So, aman aja dong kalau gue pakai. Saking seringnya gue minta parfum, sampai banyak dong parfum gue. Tiap hari gue udah ganti parfum macam orang kaya aja. Dan gak cuma parfum aja. Ada lipstick, bedak, macam toko kosmetik aja nih kamar Simbo lama-lama. Yang minta juga gak cuma gue, tapi cucu yang lain juga pada minta gitu. Lalu ada juga parfum kecil-kecil banget
Paling cuma 1 milian gitu, tapi baunya wadaw, nyong-nyong banget cong. Sumpah kagak enak blas. Sekali tutupnya dibuka, aromanya langsung nyebar satu ruangan. Yakinlah gua enak saat itu juga langsung keluar kamar. Kalian tahu nggak kenapa minyak nyong-nyong itu identik dengan dukun? Ini menurut cerita Simbo ya. Katanya minyak itu adalah makanannya dedemit. Jadi kayak mahar lah. Kita ngasih kerjaan ke dedemit, lalu dibayarnya pakai mahar yang isinya macam-macam, tergantung apa yang mau kita perintahin. Contohnya minyak nyong-nyong itu, kembang, kopi hitam yang pahit, dan masih banyak lagi. Tapi gue taunya cuma sekedar itu sih. Biasanya semua dikumpulin jadi satu kesatuan yang disebut sesajen. Kadang ada yang dikasih kemenyan juga. Kita yang normal-normal aja pasti kagak akan suka sama bau-bau model begitu. Beda kalau ada sesuatu dalam tubuh kita ada yang gak beres. Sumpah baunya gak enak banget. Gua aja kalau keinget sampai memuntah rasanya. Dan minyak itu ada tingkatannya. Semakin mahal harganya, semakin tinggi juga kasta dedemit yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai minyak yang harga 50.000, 100.000 gitu, ya paling dedemit receh yang kita dapat. Beda kalau harga minyaknya sampai jutaan bahkan puluhan juta. Beuh, jangan ditanya lah ya kastanya setinggi apa, karena gue juga gak tahu. Suatu pagi di hari Minggu, gue libur kerja dong. Jadi gue pakailah buat nyuci baju dan beberes kamar. Udah kelar semua, gue lalu menghampiri sekerumunan ibu-ibu yang lagi asik ngehibah, yaitu Tante Lena, Tante Rida. Tante Rida ini istri dari Om Har, Mbak Tari, Mbak Lia, istri Mas Andi, sama Mbak Ririn. Kayaknya mereka asik banget ngegibahnya. Gue jadi penasaran dong, ikutlah nimbrung. Posisi waktu itu di teras rumah Tante Lena. Widya, anak perempuan Tante Lena yang seumuran sama gue, juga gak mau kalah, ikut nimbrung juga bareng-bareng. Ternyata pada nyeritain kalau mereka dimimpiin sama almarhum Om Jono. Semua udah dimimpiin satu-satu dah tuh. Dari awal Om Jono meninggal udah pada ngimpiin, cuma gue doang yang kagak. Mimpinya macam-macam gitu. Gue lupa kalau disuruh jabarin satu-satu. Intinya ya mimpi biasalah, kalau orang habis meninggal kan pasti pamitan sama kita yang masih hidup tapi lewat mimpi. Di sini gue sedih. Kenapa kok gue sendiri yang gak dipamitin lewat mimpi? Udah lewat 3 bulan tapi gue gak ada sekalipun dapat mimpi dari Om Jono. Yang ada di pikiran gue macam-macam dah tuh. Apa Om Jono selama ini gak sayang sama gue? Atau ada yang salah dari dalam diri gue sampai datang ke mimpi aja gak mau? Muka panas, mata memerah, tanda kalau gue mau nangis. Akhirnya gue buru-buru cabut ke kamar. Malu kalau sampai ketahuan nangis gara-gara gak dapat mimpi dari Om Jono. Seharian gue udah mikir yang aneh-aneh. Sampai malamnya gue udah tenang dan gak mikir macam-macam. Mungkin belum sempat aja Om Jono jengukin gue. Dah gitu aja gue mikirnya. Sekitar jam 11 malam gue baru tidur. Sengaja kalau di rumah nenek gue tidur larut. Kadang jam 11, kadang juga jam 12. Malah sering tidur di jam setengah 1. Ini semua bukan tanpa alasan. Karena gue dengar-dengar kalau kita tidur di atas jam 12 bakal sering tahu kejadian-kejadian mistis dan dijauhkan dari bala dan santet. Itu semua katanya loh ya. Bener enggaknya ya gue gak paham. Nah, gue kan tidur jam 11 malam tuh. Semua juga udah pada tidur. Gue mimpi hal aneh. Tahu siapa yang datang di mimpi gue? Almarhum Om Jono akhirnya datang ke mimpi gue, cong. Tapi hal aneh yang gue rasain di sini. Biasanya kan orang yang udah meninggal terus datang ke mimpi kita, apalagi cara meninggalnya sakit. Biasanya perawakan seger kayak udah terbebas dari rasa sakit yang diterima selama ini. Nah ini kagak. Om Jono datang dengan tongkat di tangan kirinya. Dia pincang dan badannya kurus kering. Padahal waktu meninggal badannya seger, gemuk dan bersih. Tapi apa yang gue lihat di dalam mimpi, Om Jono kayak kesakitan. Dia menghampiri gue dengan cara dia berjalan yang pincang. Kalau gak salah gue waktu itu jongkok dan Om Jono ikut jongkok di depan gue. Sambil elus-elus rambut dia bilang, "Ojo mikir Reno-Reno,
aku ki sayang karo awakmu. Aku mung emoh lek sampe awakmu ora aku sing kaya ngene. Ora usah wedi. Awakmu bakal tak jaga sampe besok-besok. Itu Om Jono gak ngomong langsung ya. Dia cuma senyum sambil elus rambutku. Cuma gua ngerasa kayak kita berkomunikasi lewat batin. Karena kan kalau kita dimimpiin orang yang sudah meninggal dan orang itu ngomong, berarti yang datang itu jin bukan roh saudara kita. Seketika tangisan gue pecah. Gue menangis sesungguhkan sampai gue terbangun dan keadaan mata udah basah. Gue nulis ini sambil netesin air mata. Sumpah, ini tuh bikin gue sedih banget. Keinget gimana kondisi Om Jono saat datang ke mimpi gue. Gimana Om Jono yang waktu itu diseret sama 3 iblis untuk diperebutkan sampai bola matanya mau copot. Gue gak kuat. Gue gak ikhlas. Gue takut. Tapi gue gak bisa berbuat apa-apa. Setelah didatangin Om Jono lewat mimpi, gue gak sadar kalau itu adalah awal mula teror yang gue terima. Tahu gitu gak usah dimimpiin aja deh batin gue. Malam itu gue gak bisa tidur karena masih kepikiran mimpi yang baru gue alami. Terlalu nyata kalau disebut sebagai mimpi, tapi mustahil kalau itu kenyataan, karena Om Jono udah meninggal beberapa bulan lalu. Gue tetap mencoba memejamkan mata karena besok Senin, jadi gue harus kerja. Kalau sampai gak bisa tidur, gimana kerjaan besok? Coba baca apa gitulah biar ngantuk. Akhirnya gue baca komik. Gue dari dulu emang suka komik manga. Di kota gue ada tempat penyewaan komik langganan. Jadi sekali nyewa bisa sampai 10 komik. Biar gak bolak-balik gitu. Beberapa menit kemudian tanpa sadar gue mulai terlelap. Dan anehnya, tiba-tiba aja kebangun lagi. Gue lihat jam berharap itu udah pagi. Dan eng-ieng, masih pukul 2:30 pagi cong. Lah, kenapa tiba-tiba kebangun? Gak biasanya kayak gini. Di situ gue kayak ngerasa lagi diperhatiin sama sesuatu, tapi gak tahu sesuatu itu apa. Hampir tiap hari kebangun di jam segitu tanpa sebab. Lama-lama kayak udah jadi kebiasaan gitu. Seminggu kemudian gue pulang dari kerjaan rada sore. Sebelum maghrib udah nyampe rumah. Gue ingat waktu itu hari Kamis. Jadi bisa dibilang malam Jumat dong. Gue pulang cepet hari ini dengan tujuan pingin baca komik sampai puas. Udah PW banget tuh di kamar. Pas lagi asik-asiknya baca, tiba-tiba Simbo datang ke kamar sambil bawa bungkusan gitu. Gue masih cuek bebek saat itu. Gak peduli, masih fokus sama baca komik. Sampai gue denger sesuatu yang bikin gue gagal fokus dan merinding disco. Simbo masuk kamar sambil bawa bungkusan, lalu buka lemari kayu yang ada di sebelah kasur dan ngomong gini. Ayo, iki lo tak suguhi panganan dan dipangan. Jaan kanca-kancamu mangan rene. Lalu pintu lemari digebrak sebanyak 3 kali. Gue yang penasaran akhirnya noleh. Astaga, kaget bukan main. Gue nyesel kenapa mesti noleh saat itu. Bagaikan tersambar petir di sore hari yang cerah. Ternyata yang tadi dibawa sama Simbo, bungkusan itu isinya kembang cong. Di dalam lemari ada beberapa keris tersusun rapi. Hello, jadi penunggu keris saat ini lagi pesta makanan di kamar gua gitu? Yakin lo? Terus ngundang teman-temannya juga? Ini sebenarnya kamar siapa? Kamar gua apa kamar The Demit? Kalau kamar gua, kenapa itu The Demit pesta makanan di Sindang? Tapi kalau ini tempat dia, kenapa gua tiap malam tidur di situ? Yang bikin gue jengkel, kenapa mesti sekarang di saat gue lagi asyik baca komik yang baru aja gue sewa? Kenapa nggak besok-besok aja gitu? Kan jadinya horor. Maksud hati ingin baca komik romantis, yang didapat malah pengalaman mistis. Hancur sudah. Setelah melihat ritual itu, gue protes sama Simbo. Bo, ki opo toh? Lek pancen arep ngeweki mangan ki, mbok ojo pasen aku. Sambil beranjak pergi dari kamar. Wong ora nyapo-nyapo. Gagal sudah rencana ini baca komik yang sudah gue susun rapi. Akhirnya gue ambil HP sambil berlari lalu ke rumah Mbak Tari. Malam itu gue tidur di rumah Mbak Tari.
Rumah Mbak Tari berada di seberang jalan depan rumah Bude Sumi. Jadi deket aja kalau mau ke sana. Mbak, aku harap turu kene. Dengarin turu kene. Lah ngopo? Wong mbok menehi panganan kris-krisan nang kamarku. Enek aku sisan. Lah mosok? Loh temenan. Lek nggak percaya, cek dewe. Mbak Tari dan Mas Iron lalu tertawa ngejek. Sial, udah gue bela-belain pulang cepet, yang didapat malah beginian. Tahu gitu pulang telat aja kayak biasanya.